Selamat datang kembali di UO Talks. Kali ini kita akan mendengarkan kutipan dari Romo Nikon dari Gunung Athos yang beliau sampaikan melalui kanal YouTube Orthodox Teaching of the Elders dengan tajuk "Penderitaan Tidaklah Baik untuk Orang Ortodoks" yang telah kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selamat mendengarkan. Kekristenan Barat melihat penderitaan sebagai hal yang baik. Mereka berkata, Kristus menanggung salib, Kristus menderita agar kita diselamatkan, dan lain-lain. Dengan begitu, mereka beranggapan penderitaan berguna untuk kita. Dengan demikian, di sana, penderitaan, kematian, dan penyaliban Kristus memiliki peran utama dalam doktrin dan keselamatan. Kita, orang Ortodoks, menekankan kebangkitan dan hari raya terbesar kita adalah Paskah, bukan Jumat Agung. Bahkan pada pekan suci, kita, umat Ortodoks, menghidungkan, "Kami memuji kematian-Mu ya Kristus, tunjukkan juga kepada kami kebangkitan-Mu yang mulia." Kita memikirkan sukacita dan kebangkitan, bahkan pada saat duka cita dan pada masa kesakitan. Tadi adalah dua pendekatan yang berbeda mengenai penderitaan. Itulah alasan mengapa di Barat gerakan-gerakan berikut sangat sukses, seperti Buddhisme dan New Age, yang mengatakan, "Kami datang untuk membebaskan kalian dari kekristenan, yang mengatakan kepada kalian bahwa penderitaan adalah hal yang indah, penderitaan adalah hal yang baik, untuk membebaskan kalian dari kekristenan yang memuji dan menganggap wajar penderitaan." Bahkan dari mereka juga mengatakan bahwa kekristenan itu adalah penyebab dari penderitaan. Maka itulah dunia menerima gerakan seperti itu untuk menghilangkan agama yang menerima penderitaan sebagai hal yang baik. Semua orang yang melawan kekristenan, mulai dari Nietzsche, Camus, dan lain-lain, hingga hari ini, mereka tidak tahu bahwa kita, Kristen Ortodok, juga menolak bentuk kekristenan yang berpusat pada pengkultusan akan penderitaan. Iman kita tidak mengatakan penderitaan adalah hal yang baik, atau sakit penyakit adalah hal yang baik. Kesedihan dan penderitaan adalah sebuah kecupan dari Yesus, ucap salah satu santo dari Barat. Kita tidak seperti itu. Jika penderitaan dan sakit penyakit adalah hal yang baik, maka ketika Kristus datang ke dunia, Ia tidak akan menyembuhkan siapapun yang sakit. Tapi kenyataannya, Ia menyembuhkan orang-orang sakit. Dan betapa banyaknya orang sakit yang Ia sembuhkan. Penderitaan bukanlah hal yang baik. Inilah mengapa semua yang ateis dari Barat tolak dari kekristenan Barat, kita juga tolak. Namun tragedi mereka para ateis adalah mereka tidak tahu bahwa yang mereka tolak tidak ada di dalam gereja Ortodoks. Mereka tidak mengetahui keberadaan gereja Ortodoks, teologi gereja Ortodoks, dan jalan hidup yang Ortodoks. Iman kita adalah iman sukacita. Itulah iman kita. Itulah mengapa orang Kristen bersukacita bahkan di dalam penderitaan dan kesedihan. Bukan sukacita karena ia telah menderita dan sedih, namun karena ia tahu hasil akhir dari penderitaan ini. Semua penderitaan akan ditinggalkan dan akan hanya ada sukacita. Semua ini akan ia tinggalkan dan ia akan beristirahat bersama dengan orang-orang benar. Ingatlah kidungan sukacita dan kidungan kasih dari Rasul Paulus, maka kamu akan mengerti. Karena apa? Karena mereka yang mengasihi dengan cara demikian, ia akan bersukacita. Mereka yang membenci orang lain tidak memiliki sukacita, dan mereka yang memiliki kejahatan di dalam hatinya, mereka menjauhkan dirinya dari Dia yang telah membawa kita sukacita dan hidup.